Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altofia Indiati Alsa, mahasiswa pendidikan biologi kelas 3B dengan NIM 24080860044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas ujian akhir semester pada kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Hasmi Hasona. Baik, pada hadis yang pertama, saya akan menyampaikan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban dasar bagi setiap muslim tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al-Ulumuddin menekankan bahwa ilmu yang dimaksud mencakup ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Ilmu dipandang sebagai cahaya yang membimbing manusia menuju kebaikan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam menghargai pendidikan sebagai fondasi peradaban. Dalam konteks modern, hadis ini relevan dengan budaya literasi, disiplin belajar, dan pengembangan kemampuan akademik. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa kewajiban ilmu meliputi ilmu yang menunjang kehidupan umat. Secara keseluruhan, hadis ini menegaskan bahwa umat sangat ditentukan oleh kesungguhan dalam belajar. Satu hadisnya yaitu hadis Hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nilai yang terkandung tanggung jawab ilmiah, disiplin belajar, keutamaan ilmu, kerja keras, motivasi akademik. Pada hadis yang kedua, saya akan menyampaikan hadis tentang keteraturan alam sebagai tanda kekuasaan Allah yang berbunyi Inna syamsa wal qamara ayatina min ayatillah, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis ini menggambarkan bahwa fenomena alam seperti pergerakan matahari dan bulan adalah bukti kekuasaan Allah. Para ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa keteraturan tata surya menunjukkan adanya hukum-hukum ilmiah atau sunnatullah yang tetap. Hadis ini mengajarkan manusia untuk merenungi gejala alam secara ilmiah dan spiritual. Perubahan fase bulan, rotasi bumi, dan perhitungan kalender menjadi bagian dari ayat-ayat kauniyah. Dalam konteks modern, hadis ini relevan dengan sains astronomi, fisika, dan kajian kosmos. Ulama menegaskan bahwa alam tidak bergerak secara acak, tetapi mengikuti aturan Allah yang dapat dikaji manusia. Hadis ini mendorong kita untuk belajar dari alam sebagai sarana mengenal kebesaran Allah. Satu hadis adalah sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan nilai yang terkandung ketakwaan, apresiasi ilmu alam, kecintaan pada sains, keteraturan hidup, rasa syukur. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang sifat kimia air dan perubahan karakteristiknya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, yang artinya air itu suci dan tidak menajiskannya sesuatu selama tidak berubah. Hadis ini menunjukkan prinsip kimia sederhana bahwa air tetap suci selama sifat fisiknya tidak berubah. Para ulama seperti Imam Ash-Syafi'i dalam menjelaskan bahwa perubahan warna, bau, atau rasa adalah indikator reaksi kontaminasi. Hal ini selaras dengan konsep kimia modern tentang perubahan sifat organoleptik sebagai tanda adanya reaksi atau pencemaran. Hadis ini juga mengajarkan standar kemurnian yang menjadi dasar fikih toharoh dan analisis kualitas air. Dalam dunia kesehatan, kaidah ini sejalan dengan parameter kimia air bersih. Pemikiran ulama tentang indikator perubahan sifat fisik air sangat dekat dengan metode analisis ilmiah. Hadis ini memperlihatkan bagaimana ajaran Islam sejalan dengan ilmu kimia modern. Satu hadis sahih dibayarkan oleh Tirmizi dan Nasai. Nilai yang terkandung kebersihan, kehati-hatian, kedisiplinan ilmiah menjaga kesehatan. Selanjutnya ada hadis tentang larangan merusak bumi dan kewajiban menjaga lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La darara wa la dirara. Terjemah, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini mencakup prinsip umum untuk tidak berbuat kerusakan, termasuk pada lingkungan hidup. Imam Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam menjelaskan bahwa larangan ini mencakup tindakan yang menimbulkan kerusakan ekologis, kerusakan hutan, pencemaran air, dan pemborosan sumber daya termasuk perbuatan yang membahayakan masyarakat. Hadis ini mendorong umat Islam untuk bertanggung jawab dalam menjaga alam. Nilai ekologis dalam hadis ini selaras dengan konsep sustainable development. Kerusakan lingkungan pada akhirnya kembali merugikan manusia itu sendiri. Maka hadis ini menjadi landasan etika Islam dalam ekologi dan konservasi alam. Hadis hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nilai yang terkandung dalam hadis adalah peduli lingkungan, tanggung jawab sosial, tidak merusak alam, dan etika ekologis.
Selanjutnya ada hadis tentang larangan menyiksa hewan dan kewajiban memperlakukannya dengan baik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fi kulli kabidin rahbatin ajrun, yang artinya pada setiap makhluk hidup yang bernyawa terdapat pahala bagi siapa yang berbuat baik kepadanya. Hadis ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada hewan adalah amalan bernilai pahala. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menyatakan bahwa hadis ini mencakup semua jenis makhluk hidup, bukan hanya hewan ternak. Islam melarang penyiksaan, penganiayaan, dan eksploitasi hewan secara kejam. Hadis ini mendidik manusia agar memiliki empati biologis terhadap makhluk hidup. Dalam dunia biologi, perlakuan etis pada hewan sudah menjadi standar penelitian dan peternakan. Hadis ini selaras dengan prinsip animal welfare modern. Maka, Islam telah mengajarkan konsep kesejahteraan hewan jauh sebelum ilmu pengetahuan membahasnya. Status hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, nilai yang terkandung dalam hadis adalah empati, kasih sayang, etika perlakuan hewan, dan moralitas ekologis. Selanjutnya adalah hadis tentang kejujuran dalam perhitungan, takaran, dan timbangan matematis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Man ghasyana falaysa minna, yang artinya barang siapa menipu dalam takaran, timbangan, atau transaksi maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam perhitungan matematis seperti timbangan atau takaran adalah perbuatan tercela. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan bahwa kata menipu mencakup seluruh bentuk ketidakjujuran, termasuk manipulasi ukuran, data, dan perhitungan. Dalam dunia dagang dan ekonomi, hadis ini menjadi dasar etika matematika terapan. Keakuratan hitungan adalah bentuk amanah yang menjadi keadilan sosial. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan standar auditing, pengukuran ilmiah, dan statistik jujur. Hadis ini menegaskan bahwa matematika bukan hanya ilmu eksak, tapi juga sarana menjaga moralitas. Maka, Islam mengikat hitungan dengan nilai integritas yang tinggi. Status hadis adalah sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Nilai yang terkandung kejujuran, integritas, akurasi hitungan, amanah, dan anti penipuan. Selanjutnya adalah hadis tentang keberkahan tumbuhan dan nilai ekologisnya yang berbunyi Idza qamatis sa'ata wa fi yadi ahadikum fasilata falyaghrisha, yang artinya, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit, maka tanamlah. Hadis ini menekankan pentingnya menanam tanaman sebagai bentuk amal kebaikan. Imam Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa menanam pohon tetap bernilai walaupun kiamat sudah dekat. Islam memandang aktivitas bercocok tanam sebagai kontribusi ekologis dan sosial. Tumbuhan memberikan oksigen, makanan, dan sumber kehidupan. Dalam konteks modern, hadis ini mendukung program reboisasi dan konservasi lingkungan. Ulama menjelaskan bahwa amal yang bermanfaat bagi orang lain adalah amal jariah. Hadis ini menumbuhkan kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bumi. Status hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Nilai yang terkandung dalam hadis adalah kepedulian alam, produktivitas, amal jariah, dan keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya adalah hadis tentang ada belajar dan menghormati pengajar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim غيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا, yang artinya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, menyayangi orang muda, dan mengetahui hak ulama. Di sini menegaskan pentingnya adab dalam proses pendidikan. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa menghormati ulama merupakan bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Ilmu tidak akan bermanfaat bila tidak disertai adab. Dalam tradisi Islam, hadis ini membangun etika antara murid dan guru sebagai fondasi keberhasilan pendidikan. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan etika akademik dan profesional. Hadis ini mengajarkan hubungan harmonis yang mendukung proses belajar. Status hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad. Nilai yang terkandung adalah adab, hormat guru, etika belajar, dan keharmonisan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.